Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Ramasari, saya di kelas manajemen sore kelas C. Saya disediakan mempresentasikan tentang hak kekayaan intelektual. Pengertian hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual merupakan hak yang diberikan kepada orang-orang atas hasil dari buah pikiran mereka. Buah pikiran tersebut dapat terwujud dalam tulisan, kreasi artistik, simbol-simbol, penanaman citra, dan desain yang digunakan dalam kegiatan komersional. Menurut WIPO, World Intellectual Property Organization, bahwa dunia di bawah naungan PBB untuk isu HKI, hak kekayaan intelektual, terbagi atas beberapa kategori, yaitu hak cipta kekayaan, hak cipta, paten, merek, desain industri, indikasi geografis, rahasia dagang, desain tata letak, sirkuit terpadu. Yang pertama, hak kekayaan industri. Kategori ini mencakup penaungan paten, merek, desain industri, dan indikasi geografis dari sumber situs WTO. Masih ada hak kekayaan intelektual lainnya yang termaksud dalam kategori ini, yaitu rahasia dagang dan desain tata letak, sirkuit terpadu. Yang kedua ada hak cipta. Hak cipta merupakan istilah legal yang menjelaskan suatu hak yang diberikan kepada pencipta atas karya literatur dan arsitek mereka. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan perlindungan atas hak cipta dan untuk dukungan serta memberikan penghargaan atas sebuah kreativitas. Karya-karya yang dicakup oleh hak cipta termasuk karya-karya literal seperti novel, puisi, karya pertunjukan, karya referensi, koran dan program komputer, database, film, kompetensi, musik, dan geografi. Sedangkan karya arsitek seperti lukisan, gambar, fotografi, dan ukiran, arsitektur, iklan, peta, dan gambar teknis. Kategori ini mencakup karya-karya literal dan arsitektur seperti novel, puisi, karya panggung, film, musik, gambar, lukisan, fotografi, dan patung, serta desain arsitektur. Hak yang menghubungkan dengan hak cipta termasuk artis-artis yang beraksi dalam sebuah pertunjukan, produser fonogram dalam perekaman, dan penyiaran di dalam program radio dan televisi. Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan atas sebuah penemuan, dapat berupa produk ataupun proses secara umum, suatu cara baru untuk membuat sesuatu atau menawarkan solusi atas suatu masalah dengan teknik baru. Paten memberikan perlindungan terhadap pencipta atas penemuannya. Perlindungan tersebut diberikan untuk periode yang terbatas, biasanya 20 tahun. Perlindungan yang dimaksud di sini adalah penemuan tersebut tidak dapat secara komersial dibuat, digunakan tersebut, atau dijual tanpa izin dari pencipta. 4. Merek adalah suatu tanda tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasikan suatu barang atau jasa, sebagaimana barang atau jasa tersebut diproduksi atau disediakan oleh orang-orang atau perusahaan tertentu. Merek membantu konsumen untuk mengidentifikasi dan membeli sebuah produk atau jasa berdasarkan karakter dan kualitas yang dapat diidentifikasi dari mereknya yang unik. Desain industri adalah aspek ornamental atau ekstensi pada sebuah benda. Desain tersebut dapat mengandung aspek 3 dimensi seperti bentuk atau permukaan benda, atau aspek dunia 2 dimensi seperti pola, garis, atau warna. Desain industri ditetapkan pada berbagai jenis produk industri dan kerajinan, dari instrumen, teknik, dan medis, jam tangan, perhiasan, dan benda-benda mewah lainnya, dari peralatan rumah tangga dan peralatan elektronik, kendaraan, dan struktur arsitektur, dari desain tekstil hingga barang-barang hiburan, agar terlihat oleh
hukum nasional desain industri harus terlihat kasat mata. Hal ini berarti desain industri pada prinsipnya merupakan suatu aspek esensi yang alami dan tidak melindungi fitur teknis atas benda yang diaplikasikan. Yang keenam, identifikasi geografis. Identifikasi geografis merupakan suatu tanda yang ditunjukkan kepada barang-barang yang memiliki keasliannya geografis yang spesifik dan memiliki kualitas atau reputasi berdasarkan tempat asalnya itu. Pada umumnya, identifikasi geografis merupakan nama tempat dari asal barang tersebut. Produk pertanian biasanya memiliki kualitas yang spesifik seperti iklim dan tanah. Berfungsinya suatu tanda sebagai identifikasi geografis merupakan masalah hukum nasional dan persepsi konsumen. Yang ketujuh itu ada rahasia dagang. Rahasia dagang adalah jenis-jenis informasi rahasia lainnya yang memiliki nilai komersial harus dilindungi dari pelanggaran atau kegiatan lainnya yang membuka rahasia praktek komersial. Namun langkah-langkah yang rasional harus ditempuh sebelumnya untuk diserahkan kepada pemerintah sebagai langkah perolehan persetujuan untuk memasarkan produk farmasi atau petanian. Memiliki kompetisi baru juga harus dilindungi dari kecurangan pedagang. Desain tata letak sirkuit terpadu. Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif yang sebagai atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semi atau konduktor yang dimaksud untuk menghasilkan fungsi elektronik. Desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dan berbagai elemen sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif serta sebagai atau semua interaksi dalam suatu sirkuit terpadu, dan peletakan 3 dimensi tersebut dimaksud untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.